Kebenaran yang kita tahu, kebenaran yang kita dengar, kebenaran yang kita harus saksikan. Jadi bersaksi itu apa? Bersaksi adalah menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami dalam hidup kita. Saudaraku. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah online bersama dengan Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar untuk mendengar firman-Mu seperti Maria duduk di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membuka setiap hati kami untuk bisa mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Biarlah semua itu untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam salah satu disiplin rohani ya. Topiknya adalah bersaksi. Jadi bersaksi, kenapa bersaksi saudaraku? Karena dikatakan bersaksi itu adalah memberitakan sesuatu kebenaran yang kita tahu, yang mungkin orang lain belum tahu. Nah, semisal ada satu pengertian seperti ini. Ada seorang dokter atau ilmuwan menemukan obat atau cara bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit kanker. Tetapi dokter itu atau ilmuwan itu tidak mau cerita. Tidak mau memberitahukan orang lain. Bagaimana menurut saudara? Dokter yang seperti itu. Ilmuwan yang tahu bagaimana cara menyembuhkan kanker, tapi tidak mau bilangin orang lain. Tidak mau memberitahukan orang lain. Nah, semisal, kalau kanker itu adalah dosa. Kita semua tahu, semua manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana cara mengatasi dosa atau kanker itu? Kalau saudara tahu bagaimana cara mengatasinya, terus saudara tidak mau menceritakan kepada orang lain. Apa menurut saudara? Pendapat saudara mengenai hal ini. Nah, itu yang kita katakan sebagai bersaksi. Ya. Jadi dikatakan jika manusia diciptakan bagi Tuhan dan jika manusia dapat selamat atau terhilang secara kekal, maka hal yang paling penting di dunia adalah menunjukkan bagaimana seseorang dapat diselamatkan. Bagaimana kita semua dapat keluar dari masalah dosa. Karena kita semua tahu sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam, maka semua dari kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan rindu semua beroleh kesempatan untuk bisa diselamatkan, bisa keluar dari upah dosa atau dari maut. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah apa yang harus kita saksikan. Kenapa kita harus bersaksi? Dan apa yang kita saksikan itulah kebenaran yang akan menyelamatkan sedemikian banyak orang yang belum pernah mendengar mengenai kesaksian itu. Sebab di Kisah Para Rasul 4 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi saudara mungkin mendengar bahwa keselamatan itu hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan bahwa hanya melalui Dia jalan menuju kepada Bapa. Dan barang siapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak akan mati, tapi dia akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan itu semua adalah kebenaran, saudara. Kebenaran yang kita tahu, kebenaran yang kita dengar, kebenaran yang kita harus saksikan. Jadi bersaksi itu apa? Bersaksi adalah menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita sudah mengerti, mendengar mengenai kebenaran akan jalan keselamatan, kalau kita bisa melihat sendiri, merasakan sendiri, maka kita harus menceritakan itu kepada orang lain. Itu adalah bersaksi, dan ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Kenapa kita harus bersaksi? Saya memberikan satu contoh seperti ini.
Pernahkah saudara kehilangan sesuatu? Misalnya perhiasan, misalnya mobil, atau apapun yang berharga. Apa yang kira-kira saudara lakukan pada saat itu? Tentunya saudara bingung. Saudara berusaha untuk menemukan, saudara mencari tahu bagaimana caranya bisa menemukan kembali. Ya. Terus bagaimana jika tiba-tiba saudara bisa menemukan? Bagaimana jika tidak ketemu? Tentu kita semua tahu ya. Jadi kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 1. Kenapa Allah menciptakan sorga, bumi, dan manusia? Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Manusia diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah kehilangan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Lepas dari kepatuhan terhadap Allah, manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia terhilang. Jadi Allah ingin agar supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Jadi dia dengan segala kasihnya memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, sebagai juru selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Dia akan kembali menemukan. Jadi Allah bisa menemukan kembali apa yang menurut Allah berharga, yaitu saudara dan saya. Ketika orang tersebut mendengar mengenai kesaksian, kebenaran, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kita lihat di perumpamaan di Lukas 15. Ada 3 perumpamaan, saudara. Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Perumpamaan pertama adalah domba yang hilang. Semisal ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Terus dari 100 ekor itu yang hilang 1 ekor. Menurut saudara itu prosentasenya besar enggak? 1 ekor dibandingkan 100? Ya enggak. Jadi ketika dia kehilangan 1 ekor, tapi apa yang dilakukan oleh gembala tersebut? Gembala tersebut tetap meninggalkan yang 99 ekor yang tidak hilang, tapi dia berlari mencari-cari 1 ekor yang hilang. Karena apa? Karena dianggap sangat berharga. Ya, itu pertama. Kedua, dirham yang hilang. Dirham yang hilang adalah 10% daripada yang hilang. 1 dari 10 dirham, jadi 10%. 10% mungkin ya lumayan besar lah. Ketika dirham itu hilang, pemilik wanita itu bingung, mencari-cari, membersihkan seluruh rumah sampai akhirnya dia bisa menemukan kembali dirham yang hilang. Dia meninggalkan semua pekerjaannya, dia khusus mencari dirham yang hilang. Dan perumpamaan terakhir adalah anak yang hilang. Anak yang hilang ini sangat jelas sekali, saudaraku ya, bahwa anak ini yang bungsu itu anak yang dikatakan durhaka. Karena apa? Sebelum ayahnya meninggal, dia minta sama ayahnya supaya bagi harta warisan. Jadi yang sulung dan yang bungsu, sama yang bungsu diambil hartanya dan dia keluar dari rumah, dia menghabiskan harta bagiannya sampai dia kehabisan dan jatuh miskin. Pada akhirnya dia menyesal, dia bertobat, dia kembali. Jadi dia dari anak yang hilang, dia kembali kepada bapaknya, dan apa yang bapaknya lakukan? Bapaknya dengan sukacita ya menerima kembali anaknya yang telah hilang, dan dia menganggap anaknya begitu berharga, bahkan yang dikatakan sebagai durhaka itu pun dia tidak membuatnya seakan-akan sangat jelek, sehingga dia tetap mengadakan pesta bersukacita menerima kembali anaknya yang hilang. Jadi dari 3 perumpamaan ini, saudaraku, kita semua tahu bahwa ada yang hilang, dan ketika barang hilang ditemukan, ada sukacita yang luar biasa. Dan apa kesamaan dari ketiganya? Yaitu ketika barang yang hilang itu ditemukan, maka ada kesukacitaan yang luar biasa. Sama seperti ketika kita bersaksi untuk Tuhan. Dan ketika kesaksian kita yang merupakan kebenaran itu membuat orang bisa bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menemukan barangnya yang berharga. Atau apa? Anak manusia yang terhilang karena dosa bisa kembali kepada Tuhan. Maka dikatakan malaikat sorga pun bersorak-sorai ketika 1 jiwa kembali kepada Bapa. Jadi kenapa kita bersaksi? Adalah karena semua ini untuk kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan. Ketika ada yang hilang dan kita memberitakan kesaksian sehingga yang hilang itu bisa ditemukan, dan ada sukacita yang besar ketika yang hilang itu ditemukan, saudara.
Entah itu 1 dari 100 ekor domba, entah itu 1 dari 10 dirham, atau bahkan anak yang hilang. Jadi kita tidak bisa membayangkan betapa berharganya barang yang hilang atau anak yang hilang itu di hadapan Bapa. Kita harus bisa melihat ketika Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal. Dari Tuhan menjadi manusia, dia bahkan rela untuk menyerahkan nyawanya, tersiksa mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa kembali kepada Bapa. Dia bisa ditemukan kembali bersama-sama dengan Bapa. Itu menunjukkan betapa berharganya pengorbanan Yesus, pengorbanan Allah untuk saudara dan saya, untuk setiap daripada kita yang terhilang. Di 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ketika kita menyaksikan sesuatu, saudaraku, betapa kita bersyukurnya ketika kita tahu bahwa apa yang kita saksikan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bahkan luar biasa nilainya, sampai seperti dikatakan seperti darah Kristus yang menebus dosa dari semua umat manusia. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, bersaksi sesuatu yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga sangat penting buat saudara dan saya untuk selalu melakukan kesaksian melalui kehidupan kita semua. Tuhan berinisiatif mencari dan menyelamatkan kita. Dia mencari kita sampai sedemikian jauh sehingga mau untuk menjadi manusia, Yesus Kristus, dan mati di atas kayu salib. Dia menebus saudara dan saya agar kita semua dapat hidup kembali bersama-sama memuliakan Dia. Jadi ada sukacita yang besar ketika kesaksian kita diterima, ketika ada jiwa boleh kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang menjadikan alasan yang kuat buat saudara dan saya untuk kenapa kita harus selalu bersaksi, saudara. Kedua, bahwa ada tanggung jawab dan ada akibat kekal bagi saudara dan saya ketika kita melakukan kesaksian. Tanggung jawabnya apa? Adalah di Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, dan sebelum dia naik, dia mengatakan bahwa kita akan menerima urapan Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu kita harus menjadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran ini sampai kepada ujung dunia. Dan itu adalah tanggung jawab yang saudara dan saya emban, ya, sebagai amanat agung yang kita harus lakukan, saudaraku, untuk memberitakan mengenai kebenaran, untuk menjadi saksi Kristus. Supaya apa? Supaya mereka yang terhilang, yang Tuhan anggap sangat berharga, yaitu saudara-saudara kita yang masih belum beriman kepada Tuhan, boleh mendengar mengenai berita kebenaran itu dan boleh mendapat kesempatan kasih karunia Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada pangkuan Bapa. Yang pertama itu. Yang kedua, saudaraku, di Yeskiel 3:18. Kita kembali kepada perjanjian lama, dikatakan kepada Nabi Yeskiel pada waktu itu, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi saudara, di perjanjian lama Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yeskiel bahwa saudara dan saya yang tahu mengenai kebenaran, ketika kita tahu ada orang yang tidak benar, yang belum benar, yang belum mendengar kebenaran, dan Tuhan menyuruh kita untuk memberitahu mereka tentang kebenaran itu, yaitu bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita tidak mau untuk memberitakan kebenaran itu. Kita tidak mau menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika orang tersebut mati dalam kejahatannya, karena kita tidak mau memberitakan kebenaran itu, maka Tuhan juga bisa menuntut
bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada orang itu terhadap saudara dan saya. Jadi saudara, sangat penting sekali untuk kita boleh menjadi saksi. Paling tidak kita bisa bersaksi di dalam keluarga kita sendiri. Karena dari Kisah 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan mulai dari keluarga kita sampai ke kerabat kita, ke teman-teman kita, bahkan sampai ke ujung dunia. Mari kita mulai bersaksi mengenai kebenaran yang kita tahu. Mulai dari keluarga kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belum mendengar mengenai kebenaran itu, orang-orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, boleh mendapatkan kesempatan untuk menerimanya. Beriman, diselamatkan, dan bersama-sama dengan saudara dan saya yang sudah beriman, kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Karena apa? Karena pemberitaan Injil merupakan anugerah dan tugas dari gereja yang benar, merupakan identitas yang paling mendasar dari gereja. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Mari kita jadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan setiap daripada kami bahwa kami harus memberitakan mengenai kesaksian itu. Karena apa? Karena Engkau rindu supaya setiap daripada kita boleh mendengar mengenai kabar baik, boleh mendengar mengenai berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua orang boleh punya kesempatan untuk kembali kepada Bapa dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mampukan setiap daripada kami untuk menjadi saksi-Mu. Berikanlah kami hati yang rindu untuk bisa menjadi saksi Kristus melalui kehidupan setiap daripada kami. Berkati setiap kami Tuhan, mulai hari ini dengan berkat daripada Allah Bapa, dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan urapan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai, selalu melindungi, selalu memberkati setiap daripada kita, mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.